Oke, saya mulai mata kuliah dasar pemrograman pertemuan ke-5. Materi sudah saya upload di sini di virtual class. Ini link meet-nya, kemudian ada materi ajar ini saya ada beberapa. Ini yang kelas C dan D ya. Ini saya cuplik percabangan juga untuk yang switch ya. Untuk yang switch, kalau yang if sudah ya di praktek kemarin. Untuk yang di perulangan ini materi hari ini ya. Kemudian untuk memudahkan Anda belajar, saya juga tambahkan materi pengayaan lewat website lain, lewat alamat lain ya. Ini ada Dunia Ilkom, Tutorial Point, dan W3 School, masing-masing dengan switch-nya untuk percabangannya. Kemudian nanti ada tugas ya, nanti silahkan dibaca, nanti saya jelaskan sekilas soalnya ya. Untuk percabangan ini saya nggak bahas ini ya, saya langsung ke materi pengayaannya, nanti ini bisa Anda baca sendiri. Ya, untuk pengayaannya saya langsung ke pertama adalah tutorial point. Ini dengan C++ untuk yang switch statement ya. Kalau yang switch ya, kemarin kan yang if sudah agak banyak yang di pertemuan di praktikum, ini saya bahas langsung ke switch-nya biar sama dengan kelas yang lain nanti dengan for juga. Untuk switch-nya di sini ada bentuk umumnya seperti ini. Switch expression, kemudian case-nya apa, diakhiri dengan break, case break gitu ya. Nah, di sini ada beberapa penjelasan, ekspresi digunakan untuk dan seterusnya, nanti bisa Anda baca. Saya langsung ke flowchart-nya, bentuknya seperti ini kalau flow diagramnya switch ya. Jadi ekspresinya apa, kemudian dipisah berdasarkan case-case masing-masing. Ya, di case-case masing-masing, kemudian default-nya apa. Ya, gitu ya. Untuk contohnya di sini ada misalkan ada grade ya, grade ini bobot ya, bobot, atau ketika Anda nanti lulus mata kuliah ada peringkat A, B, D, C dan seterusnya, itu adalah grade. Nah, di sini ada pemilihan tentang grade, nanti kalau A diisi A, nanti yang tampil adalah excellent, B nanti apa, C apa, D apa, dan seterusnya. Dan yang terakhir di sini ketika tidak ada A, B sampai F ya misalkan, ini akan ada keterangan invalid ya, atau grade-nya yang tidak cocok atau tidak valid. Nah, di sini akan muncul cout-nya untuk menampilkan grade-nya. Grade-nya adalah grade apa gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Misalkan di sini ini ada output ya, you passed, your grade is D. Berarti mungkin di sini karena tadi di sini tadi tidak ada inputan ya, jadi langsung ditentukan dari awal grade-nya itu D, kemudian nanti masuk kemana sehingga nanti langsung ini yang tampil. Ya, ketika D kan ini ya, nah nanti langsung masuk ke ini, engkau lulus ya, gampangannya ini kalau di sini tuh engkau lulus, grade-nya adalah D. Nanti kalau di sini misalkan diganti A, nanti langsung excellent ya, grade-nya adalah A gitu ya. Ini untuk yang tutorial point, nanti bisa Anda lihat di sini ya. Di sini ya. Lebih jelasnya di sini. Kemudian berikutnya saya ke Dunia Ilkom, ini pakai bahasa Indonesia. Dunia Ilkom nanti mungkin lebih jelas ya ketika Anda mempelajari. Di sini langsung ke if else dulu. Jadi ini misalkan di sini memasukkan nilai A sampai E, kemudian nanti ya kita masukkan nilainya ke nilai, kemudian jika nanti nilai yang Anda enter itu A, maka ini, B, maka ini, dan seterusnya. Ya, kemudian returnnya 0 ya, jadi pasangannya int min ini. Jadi fokusnya Anda di sini ya. Nanti bisa Anda copy juga ketika Anda ingin mencoba di prakteknya. Kemudian bagaimana kalau dengan switch? Ya, ini ya, jadi kalau ini dengan if, dengan switch-nya seperti apa? Ya, switch-nya seperti ini. Jadi bentuknya bisa berbeda ya, struktur ya, karena kalau ini pakai if, bawahnya pakai case ya. Ini untuk membanding saja ketika Anda menemui kasus tuh cocoknya pakai yang mana gitu ya. Sebenarnya bisa sama saja, cuma
mungkin lebih mudah dibaca atau mungkin bisa lebih mudah dipahami. Nah, kalau ini ada break-breaknya ya, beda breaknya. Jadi setiap case itu ada penutupnya atau pemutusnya. Nah, nanti jika selain A sampai E, maka yang tampil adalah ini. Nah, ini untuk inputnya, misalkan ini ada inputan yang pertama, Anda isi A, maka ini yang tampil. Ketika D ini yang tampil dan seterusnya. Ketika selain A sampai E, maka yang tampil adalah defaultnya. Nah, ini di sini ada penjelasannya. Nanti silakan dibaca ya. Tinggal baca saja. Kalau bahasa Indonesia lebih gampang. Kemudian yang contoh berikutnya adalah bagaimana dengan W3 School untuk yang switch-nya. Kalau ini contohnya adalah kita di sini memasukkan hari, angka ya, berupa angka, nanti itu dideteksi harinya hari apa gitu ya. Nah, gitu ya. Di sini ini ya, saya dari awal dulu. Ini adalah sintak dari switch-nya. Ada break-nya ya, jangan lupa break-nya. Kemudian ada sedikit penjelasan di sini. Ya, kemudian ada contoh. Saya masukkan di sini D-nya saya isi 4 atau di sini diisi 4. Kemudian ada switch di sini. Dia nanti masuk mana? Bisa ditebak kalau 4 di sini listnya masuk ke 4, masuk Thursday ya, atau Kamis, hari Kamis. Ketika nanti dijalankan, outputnya adalah ini ya. Ya, ini. Ya, nanti Anda bisa try yourself untuk bagaimana codingnya ya. Nah, codingnya. Itu untuk yang W3 School ya. W3 School untuk yang switch ya. W3 School untuk yang switch. Ya, nanti silahkan dicoba dicoba dari materi yang di pengayaannya. Kemudian untuk yang percabangannya di sini. Ini saya coba tampilkan materi yang diupload tadi. Ini dari Bapak Zaki ya. Saya ambil dari Bapak Zaki biar sama dengan kelas lain. Ya, di sini masuk ke percabangan. Masuk ke percabangan, posisinya ada di sini. Lebih tepatnya di sini setelah operator ya. Nah, di sini ada 2 jenis percabangan, if dan switch. Ya, nanti silakan dibaca untuk bedanya. Saya langsung ke contohnya saja. Contohnya di sini misalkan ada lampu merah, opsinya merah, kuning, hijau ya, lampu di traffic light itu ya. Atau contoh lain bisa di menu ATM ya. Menu ATM, kemudian banyak lagi yang lainnya. Jadi yang intinya ada pilihan ya, ada pilihan. Sintaknya seperti ini. Case kemungkinan yang pertama, perintahnya apa, di break. Sebelumnya di switch di sini variabelnya apa yang mau diseleksi ya, yang mau dikondisikan. Kemudian berikutnya sampai ke N, defaultnya perintah yang tidak ada mulai dari 1 sampai ke N. Nah, lebih jelasnya kita di sini ada sedikit flowchartnya. Ya, case pertama nilai jika true maka lakukan ini, jika salah lakukan bawahnya sampai ke N. Jika tidak sesuai semua antara 1 sampai N maka jalankan perintah di defaultnya. Default berarti opsional, bersifat opsional. Ya boleh tidak ada ya jika jadi ini sebenarnya untuk menangani handling untuk kesalahan dari user ya. Ketika nanti yang di entry tidak ada di list itu apa yang tampil gitu ya. Di sini contohnya misalkan di sini ada pilihan. Misalkan pilih 1 maka yang tampil adalah bakso, kedua adalah mie, dan selain 1 dan 2 itu berarti soto gitu ya. Itu untuk switch. Di sini contohnya dalam coding yang seperti ini. Ya, seperti ini nanti untuk contohnya switch pilih itu masukkan dari user. Jika 1 maka tampil ini, 2 ini, defaultnya adalah selain keduanya berarti misalkan dipilih ini atau bisa Anda isi tidak ada menu selain itu gitu misalkan gitu. Pause ini ketika biar ini kalau enggak pakai ini pakai yang selain kode blok itu softwarenya Dev C++ ya, mungkin butuh ini ya, tapi kalau
pakai kode blok tidak butuh ini kayaknya ya, tidak butuh ini, sudah otomatis nanti. Nah itu untuk yang switch, nanti tugasnya tidak ini tugasnya nanti sendiri ya. Kemudian yang materi berikutnya for ya, nah, ini yang materi hari ini. Jadi switch tadi untuk pelengkap materi yang sebelumnya ya. Untuk yang for ini setelah percabangan, looping posisinya ada di sini. Setelah percabangan ya, jadi nanti ada beberapa teknik perulangan. Kita yang for dulu. Nah, di sini misalkan ada kasus di sini kita diminta untuk menampilkan kata UNP Kediri sebanyak 10 kali ya. Apa yang Anda lakukan ya? Yang pertama mungkin Anda harus nulis ini sampai 10 kali ya. See out ini sampai 10 ya. Tapi dengan ketika Anda tahu tekniknya pakai looping, Anda tidak perlu menulis banyak itu. Kita cukup 1 atau 2 baris nanti bisa untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya, di sini intinya menulis statement secara berulang. Ya, gitu ya. Nah, nanti ada for, while dan do while ya. Yang pertama adalah for dulu. Nah, di sini mengulang 1 sampai 20 misalkan, 10 sampai 100 atau 10 ke 1 ya. Jadi ini naik, ini turun. Ya, jadi bisa turun juga ya perulangan itu. Jadi seperti Anda naik tangga itu bisa naik juga bisa turun. Semuanya merupakan konsep atau penerapan dari looping ya, dari looping ya. Nah, untuk sintaknya seperti ini. For nilai awal, ini nilai awalnya jadi Anda memulai loopingnya itu dari nilai awalnya berapa. Kemudian batasnya, jenis perubahan nilainya ya. Lebih jelasnya di sini ada penjelasannya di keterangannya. Nilai awal adalah nilai batas awalnya ya, misalkan 1 atau 0 ya, biasanya 1. Kemudian pembatasnya adalah berupa kondisi mau selesai sampai berapa, mau selesai batasnya berapa ya, pembatas ya. Kemudian jenis perubahannya ini bisa plus atau min ya. Nah, ini misalkan di sini ini untuk logika ya, ini saya lewati dulu. Nah ini ya, masuknya ke unary arithmetic ya. Nanti kalau jenis perulangannya bisa plus atau min. Lebih jelasnya nanti ada di contoh. Nah seperti ini ya. Jadi seperti ini berarti ada perulangan dengan for dengan nilai bawah itu 1, i ya, i itu variabelnya, nilai awal ya itu 1, di mana i itu bilangan bulat ya. Kemudian pembatasnya itu i kurang sama dengan 5. Berarti mulai dari 1 sampai 5 gitu ya. Mulai dari 1 sampai 5, 5-nya ikut karena ada sama dengan i plus berarti naik 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 1 sampai 5. Ya, kalau sama dengannya ini tidak ada berarti hanya 1 sampai 4. Nah, jadi tergantung pembatasnya. Kalau ini i plus, kalau i min berarti harusnya i-nya ini i awalnya lebih besar 5. Jadi nanti turun 5, 4, 3, 2, 1, 0 gitu atau 1 gitu ya. Jadi ini tergantung Anda mau naik atau turun. Ya, gitu ya. Nah, gitu untuk nanti lebih jelasnya bisa dibaca di sini, tapi tadi saya ringkas ya untuk penjelasannya ini. Nah, ini contohnya, ini kita mau mengulangi yang tadi ya, UNP Kediri tadi, kita bisa masukkan cout-nya di sini. Jadi nanti ada 5 kali looping ya, 1 sampai 5. Nah, ini ya, nanti bentuk flowchart-nya simpelnya seperti ini. Nanti ini masuk, dicek di sini apakah 1 kurang dari 5. Karena benar ya kan, memang 1 kurang dari 5 ya, maka jalankan statementnya. Terus nanti tambah ini, yang tadinya 1 jadi 2 pas ke sini. Jadi di sini 1, terus kena perintah ini, yang tadinya 1 jadi 2. 2 masuk sini. Apakah 2 kurang dari 5 ya, karena benar ya masuk sini lagi. Terus ini sampai sama dengan 5. Ketika di sini sama dengan 5, di sini kan sama dengan 6. Di sini ya, di sini sama dengan 6, di sini dicek ya, karena 6 itu lebih besar dari 5, berarti di sini false kondisinya. Jadi tidak ke sini tapi ke sini. Nah, ke bawah berarti loopingnya selesai. Nah, gitu ya. Sehingga hanya sampai 5. Itu alur dari
looping untuk yang for ya, untuk yang for. Nah ini contohnya, ini ke looping biasa ya, ini 1, nanti tampilnya 1, terus berikutnya 2, berikutnya 3 sampai 5 selesai ya, 5 selesai. Nah, nanti seperti ini codingnya, nah, tinggal ini aja, ini berarti menampilkan bilangan ini sendiri. Ya, 1 bukan UNP tapi kalau UNP tadi ini tinggal diganti di sini. Dikasih pengapit string kemudian UNP Kediri. Nanti tampilnya seperti ini tapi tulisannya UNP Kediri. UNP Kediri, UNP Kediri, UNP Kediri gitu ya. Tapi kalau yang ditampilkan I, nah I itu kan bilangannya ini sendiri. Ini sendiri. Jadi yang ditampilkan itu perulangannya 1, 2 sampai 5. Nah, gitu ya. Jadi coding ini itu outputnya nanti ini. Itu. Di sini misalkan contohnya ini menampilkan bilangan genap. Nah, menampilkan bilangan genap berarti kita awalnya apa, kemudian nanti batasnya sampai berapa. Nah, kemudian di sini ada seleksi lagi. Nah, ini pakai if. If-nya ini adalah kalau Anda perhatikan ini kalau di operator kemarin ini adalah sisa hasil. Ya kan ya, sisa hasil. Ya. Habis dibagi 2, kalau 0 berarti true ya, berarti itu genap. Habis dibagi 2 kan 0 ya, berarti tampilkan bilangannya gitu ya. Jika tidak maka lewati, naikkan ke bilangan berikutnya. Terus sampai 5, berarti nanti yang tampil 2 dan 4 saja. Kalau batasnya 5. Nah, gitu ya. Nah, nanti seperti ini. Ya, seperti ini nanti codingnya seperti ini. Kemudian tampilannya seperti ini. Gitu ya. Ini untuk genap ya. Nanti kalau ganjil berarti tinggal diganti ini, tidak sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nanti yang tampil berarti 1, 3 dan 5. Gitu ya. Ini mic-nya ada yang nyala ini. Sudah dimatikan ya. Nah, sekarang untuk selesai materinya, untuk tugasnya nanti bukan ini ya, tugasnya saya nanti pakai tugas sendiri, nanti ada di virtual class. Intinya mirip ini, jadi mirip dengan genap atau ganjil, mirip dengan ini nanti. Tapi kan ini kan outputnya ini ya nanti ya. Ini saya bahas tugasnya. Tugasnya nanti mirip genap atau ganjil, tapi saya outputnya mintanya lain. Ya, jadi seperti ini ya nanti outputnya. Nah, gini ya. Tadi kan ini kan ke bawah ya. Nah, kan gini. Ini ya. Ini kan kalau bilangan 1 sampai 5. Kalau bilangan genap berarti 2, 4 dan 5. Kan gini ya kalau bilangan genap. Nah, kalau ganjil berarti 1, 3, 5. Gini ya. Ini kalau yang bilangan ganjil. Nah, tugas saya itu saya mintanya ke samping ya. Nah, gini. Misalkan Anda pilih bilangan, jadi nanti ada pilihan ya. Anda mau pilih bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, saya mintanya ke samping, deret ya, tapi antar bilangan ini ada komanya. Ini ada komanya. Nah, ini ada komanya. Dan koma ini akan berhenti jika sudah akhir. Jadi di sini enggak. Nah, ini berarti kurang tepat, harusnya seperti ini. Karena deretnya habis. Nah, ini kalau yang sampai dengan 5, kalau nanti sampai dengan 10 berarti gini. Nah, gini. Ya, kalau bilangannya ganjil ya. Nah, ini tidak, saya harapkan lebih baik kalau ini tidak ada koma lagi. Nah, karena di belakangnya sudah enggak ada. Nah, harusnya selesai gini harusnya. Nah, nanti Anda buat flowchart dan programnya. Jadi itu tugasnya individu ya. Jadi mirip ini, cuma ini nanti dimodifikasi. Nah, dimodifikasi di sini. Gitu ya, nanti silakan dibaca di tugasnya. Ini tugas kelas C ya. Nah, ini buatlah flowchart dan program untuk menampilkan deret dari bilangan ganjil atau genap, pilih salah satu, dengan pemisahnya koma antar bilangannya. Pemisah akan hilang pada deret bilangan terakhir. Ya, simpan dengan file PDF ya, individu dilarang nyontek atau kopas, ukuran file usahakan kurang dari 1 MB. Nanti kalau lebih silakan dikompres ya. Nah, gitu.
Itu untuk yang tugas untuk kelas 1C dan nanti untuk yang 1D ya. Nah, gitu untuk yang apa namanya? Jadi nanti intinya ya tugasnya ini nanti gabungan antara for dengan gabungan percabangan. Jadi digabung ini. Ya, digabung ya. For dan if atau nanti seperti apa silahkan dicoba ya. Gitu ya. Sampai sini ada yang bertanya? Itu pengumpulannya berarti copy yang source code-nya, Pak? Ya, setelah Anda ngoding dan Anda jalankan benar ya di kode blok atau di dev C++, nanti Anda jadi seperti ini nanti. Ya, saya contohkan. Buka dulu Word-nya. Kemudian misalkan Anda pakai kode blok ya. Kode blok ya, kode blok. Bentar ya. Nah, karena Nah, ini ya, misalkan ini saya buka dulu project-nya. Misalkan ini ya. Nah, misalkan ini ya. Ini nanti ini Anda copy ya. Kalau ini sudah benar ya. Di copy sampai ke return. Nah, bentar kepotong ya. Nah, ini di copy, kemudian di paste di sini, Anda bikin insert box atau apa, kemudian Anda insert di sini. Ya, nanti kalau terlalu besar Anda bisa perkecil ukurannya, bisa menggunakan Courier New mana ya, Courier New ya, ukurannya bisa 8 atau 9 ya. Kemudian nanti spasinya di remove ya, biar nanti tidak makan banyak tempat. Ya, gitu. Kemudian setelah ini selesai nanti Anda screenshot ya. Outputnya ini apa? Nah, misalkan ini ya, ini misalkan ya. Nah, ini Anda screenshot, kemudian Anda gambarnya Anda paste di bawahnya sini ya. Ini saya tutup dulu aja. Nah, dipaste di bawahnya sini. Outputnya apa? Dipaste di sini misalkan di gambarnya di sini. Kemudian nanti flowchartnya nanti setelah ya Anda mau pakai lewat algoritma atau apa namanya itu, Raptor ya dulu. Nah, nanti ya sama seperti tadi, misalkan Anda pakai algoritma ya. Ya, nanti silakan dibuat flowchartnya. Jadi nanti ada for misalkan ya, dan seterusnya. Ada for, ada apa lagi. Dan ini nanti silakan di ininya aja gambarnya flowchartnya. Ya. Anda bisa bebas atur flowchartnya di sebelum coding atau setelah coding terserah ya. Tapi idealnya itu flowchart itu di atasnya coding. Jadi di sini adalah flowchartnya, kemudian baru codingnya. Kemudian yang terakhir adalah outputnya. Di sini outputnya ya. Output. Nah, gini. Gambarnya di sini. Kemudian kalau sudah kalau mau dikasih nama silahkan ya, meskipun tidak perlu karena Anda nanti masukkan ke file masing-masing ya, ke akun masing-masing, tapi kalau mau dikasih ya silahkan. Nanti save as PDF. Nah, save as PDF. Ya, di sini ya, save as PDF. Anda pakai Word-nya apa ya. Jadi intinya PDF saja ya, PDF saja. Itu ya Mas. Ada yang belum jelas mungkin? Oke. Yang lain ada yang tanya? Nanti saya kasih waktu, silakan dicek ya waktunya. Nanti ini belum saya edit ya. Jadi tugasnya kelas C dan D ya. Nah, biar enggak bingung dengan yang lain. Ini ya. Nah ini ya nanti untuk kelas C dan D ini ya, tugas kelas C ini ya. Ya, kalau ini kan kelas A ini kelas C. Ini saya bedakan ya. Saya bedakan intinya tadi gabungan antara perulangan dan percabangan. Perulangannya untuk deretnya, percabangannya untuk koma ya. Nah, itu yang saya kasih clue. Jadi saya harap bisa mengerjakan dengan benar ya dan paham ya, paham. Jadi tidak hanya jadi makanya jangan kopas tadi. Gitu. Ada yang tanyakan sebelum saya akhiri?
Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya kira sekian, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.